Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamila dari kelas Agribisnis C angkatan 2020 di mata kuliah Negosiasi dan Advokasi. Video kali ini saya akan membahas mengenai materi lobby, negosiasi, dan diplomasi. Sebelumnya saya minta maaf karena mungkin ada suara-suara asing yang masuk dalam video ini. Baik, saya akan menjelaskan konsep lobby, negosiasi, dan diplomasi. Ini adalah bukanlah kata yang asing bagi kita semua, bukan? Ketiga konsep terkait teknik dalam berkomunikasi tersebut memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari dalam rumah tangga atau lingkungan rumah, atau dalam konteks keluarga, interaksi di pasar, hingga forum resmi para profesional ataupun dalam bisnis. Sebagaimana konsep-konsep komunikasi lainnya, telinga kita memang akrab dengan istilah tersebut ya, karena memang sering dilontarkan dalam berbagai kesempatan seperti bisnis itu pun ataupun interaksi lainnya. Namun soal pemahaman belum tentu kita semua mengerti, termasuk saya, makna ketiga konsep tersebut secara benar. Berikut konsep negosiasi, lobby, dan diplomasi. Yang pertama itu adalah lobby ya. Menurut Kamus Webster, lobby atau lobbying berarti itu melakukan aktivitas yang bertujuan yaitu mempengaruhi lawan bicaranya atau pegawai umum, dan khususnya itu anggota legislatif dalam membuat sebuah peraturan undang-undang dasar ya tentunya. Dan selanjutnya itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melobi ialah melakukan pendekatan secara tidak resmi, sedangkan pelobian atau kata lainnya itu adalah bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi para pejabat pemerintah atau pimpinan politik dengan tujuan itu mempengaruhi keputusan yang akan diambil atau masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang. Dan yang kedua adalah diplomasi. Konsep diplomasi ini berasal dari kata Yunani atau diplon, yang berarti itu melipat. Menurut The Chambers 20th Century Dictionary, diplomasi adalah the art of negotiation, especially a treatise between states political skill. Maaf, saya kurang bahasa Inggrisnya. Yaitu seni berunding, khususnya tentang perjanjian di antara negara-negara, yaitu khusus keahlian politik. Di sini yang pertama itu menekankan kegiatannya, sedangkan yang kedua itu meletakkan penekanan seni berundingnya, seni negosiasinya. Nah, salah satu ahli itu berpendapat diplomasi biasanya itu didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan. Ahli ini salah satu pelopor ya, salah satu ahli berpendapat yaitu Ivo de Ducacek berpendapat diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain. Tetapi diplomasi ini kadang-kadang dihubungkan dengan perang ya, yang terjadi negara Rusia dengan saya lupa. Itulah. Dan seorang filosofi Jerman, Clausewitz, itu dalam pernyataannya itu juga mengatakan bahwa perang merupakan kelanjutan dari diplomasi melalui sarana lain. Jadi kata lain diplomasi ini mungkin menurut saya itu adalah perang itu, dimana kelanjutan dari negosiasi ini tidak menemukan titik temu, sehingga titik lanjutnya itu adalah perang. Sedangkan menurut modul Garuda Select Institute mengartikan negosiasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan dengan memperkecil perbedaan serta mengembangkan persamaan guna meraih tujuan bersama. Di mana yaitu saling menguntungkan. Negosiasi itu juga merupakan komunikasi dua arah, yaitu penjual sebagai komunikator dan pembeli sebagai komunikan, atau saling bergantian gitu. Proses komunikasi dalam negosiasi ini memiliki ciri-ciri sebagai
berikut. Itu tuh melibatkan dua pihak atau pihak penjual dan pihak pembeli, adanya kesamaan tema masalah yang dinegosiasikan, seperti halnya temanya itu seperti membeli ayam gitu. Dan yang ketiga itu kedua belah pihak menjalin kerjasama. Nah, yang keempat itu adanya kesamaan tujuan kedua belah pihak, itu sama-sama atau yang win itu dengan konsep negosiasi itu win-win, win-loss atau loss-loss gitu. Satu saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Yang kelima itu untuk mengkonkretkan masalah yang masih abstrak. Nah, tim Hildal dalam jurnal Rustono 2008 itu menyebutkan bahwa negosiasi itu adalah keterampilan yang dapat dipelajari oleh setiap orang. Jadi negosiasi, diplomasi dan lobby itu sama-sama memiliki hubungannya itu adalah sama-sama ingin saling komunikasi atau itu memiliki keterkaitan dengan komunikasi, di mana negosiasi itu ingin melakukan komunikasi di mana satu pihak dengan pihak lainnya itu memiliki pemikiran berbeda namun tujuannya itu sama gitu. Nah, hasil dari negosiasi ini kadang ada yang win-win, win-loss atau loss-loss gitu. Dan diplomasi ini adalah juga sama dengan negosiasi, yaitu memperundingkan, namun tindak lanjutnya itu jika tidak menemukan titik temu itu kadang tindak lanjutnya itu seperti perang. Sedangkan lobby ini demikian penjelasan menurut pemahaman saya terkait tiga konsep komunikasi tersebut, yaitu negosiasi, diplomasi, dan lobby. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.